Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Sucianto SMT, Bapak Freddy Kurniawan STMT, dan Bapak Deni Darmawan STMO, dan dosen-dosen sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu, dan para peserta sekalian yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya saya dapat menyampaikan sharing pengalaman sedikit-sedikit ya. Sebelumnya saya namanya Irma Hanum Amalia Harhab. Ada Amalianya Pak, mungkin kurang kebaca ya Pak. Amalia Harhab, bisa dipanggil Irma. Saya alumni Teknik Elektro IDA angkatan 2009, saya lulus tahun 2013. Alhamdulillah kurang sedikit 4 tahunnya. Kemudian sekarang saya sudah tidak bekerja lagi Pak di Batam Aeroteknik sejak beberapa tahun yang lalu setelah nikah. Domisili saya sekarang ada di Lampung. Saya dulu pernah bekerja di Batam Aeroteknik di Batam sebagai Technical Service Engineering. Nanti akan saya share Technical Service Engineering itu ngapain aja sih, itu nanti di slide selanjutnya. Kemudian, ya, Batam Aeroteknik, ini gambar di Hanggar Batam. Tadi saya sempat cek-cek sedikit sih di partisipannya, itu kayaknya ada alumni teknik elektro juga yang kebetulan sebelum S1 di teknik elektro IDA, dulu dia juga sebagai mekanik di Batam Aeroteknik. Mungkin Pak Freddy masih kenal namanya Ernando Rizky Dalimunte. Nah, tadi saya lihat ada beliau juga di list partisipan. Mungkin ingat juga nih di hanggar ini. Nah, ini hanggar Batam Aeroteknik. Jadi Batam Aeroteknik sendiri adalah pusat perawatan pesawat terbang milik Lion Group yang lokasinya ada di Batam, Kepulauan Riau. Jadi Batam Aeroteknik ini dia MRO atau maintenance, repair, dan overhaul. Dia tempat untuk perawatan pesawat, kemudian juga kalau ada kerusakan dia diperbaiki di sini, atau overhaul itu ngelepasin semua untuk inspeksi bisa, atau untuk pergantian juga bisa. Di Lion sendiri, sebenarnya pesawatnya banyak, mungkin ada sekitar 280-an kalau saya tidak salah ingat. Jadi untuk kedepannya, dan itu masih produksi masih terus ditambahkan lagi sama Lion karena benar besar-besaran dari Lion Group ini sendiri. Jadi untuk kebutuhan engineering atau khususnya di bidang avionik itu masih sangat tinggi ke depannya. Kemudian apa sih yang saya lakukan selama saya bekerja di sana? Ya, ini adalah foto pertama. Ini saat saya masih awal masuk itu belum resmi menjadi Technical Service Engineering, jadi masih training, ikut mekanik, bantuin apa, beresin apa, atau ada reparasi apa, atau ada maintenance apa. Nah, ini saat itu saya lagi maintenance ada di wheel well. Wheel well itu tempat landing gear masuk, nah itu namanya wheel well. Tempat rodanya pesawat masuk itu namanya wheel well. Jadi saat itu ada inspeksi ini gunanya nanti untuk ngecek apakah di dalam situ ada korosi atau karatan yang lepas dan sebagainya, atau mungkin ada dent. Jadi kalau misalnya di badan pesawat oleh batu mungkin, atau mungkin kalau di fuselase di badannya itu karena burung itu ada cekungan, itu namanya dent. Nah, kita sekalian maintain, sekalian inspeksi sambil dilap-lap, sebelum ngeceknya ada masalah landing gear wheel well inspection. Kemudian saya ngapain di sana? Nah, ini proyek paling paling nggak terlupakan lah selama saya di sana, yaitu pengerjaan IV. IV itu in-flight entertainment. Jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat batik, ada layar LED di depannya yang buat nonton mungkin atau main game. Nah, itu namanya IV sebenarnya unitnya. Jadi saat itu Lion Group pesawatnya Batik Air itu karena pesawat baru ya, mereka mendatangkan pesawat baru Boeing maupun Airbus, tapi saat itu yang masih banyak pesawat Boeing-nya, itu ada pemasangan instalasi IV itu. Nah, kebetulan saya di situ ditunjuk untuk sebagai bagian engineering ya, karena itu berkaitan langsung sama avionik untuk proses pengerjaannya, penginstalasiannya. Nanti prosesnya apa aja nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini saya berfoto dengan asisten manajer yang pakai baju putih.
Kemudian yang pakai baju hitam laki-laki itu TP angkatan 2008 teknik penerbangan. Kalau di Lion beliau itu sebagai bagian strukturnya, cuman sekarang udah resign, sudah di Dinas Perhubungan kalau nggak salah, atau Kementerian Perhubungan. Nah, sebelahnya lagi pakai baju putih itu teknik mesin IDA juga. Dia angkatan tahun 2009. Masih ada di Lion Group kalau nggak salah. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan gambar sebelumnya. Ini saat saya lagi ngobrol sama si bule ini yang merupakan perwakilan dari vendor IV. Jadi tugas saya sebagai engineering di sini juga yaitu melaporkan kalau ada masalah-masalah dalam proses penginstalasiannya, saya laporkan kepada vendornya. Nah, vendornya ini bisa orang yang didelegasikan di hanggar tersebut maupun kita harus kirim email ke pusatnya sana di vendornya itu. Nah, ini saya lagi ngobrol menyampaikan bahwa ada masalah problem-problem yang butuh penyelesaian dari merekanya sendiri. Gitu. Terus selanjutnya ya just a fun requesting. Jadi ini foto pas lagi buka puasa sekitar tahun berapa ya, saya juga lupa. Dan menariknya di sini adalah 95% mungkin bisa saya bilang 95% dari orang-orang di foto ini adalah anak-anak IDA atau dulu mungkin STA ya, kakak tingkat, kebanyakan dari jurusan teknik penerbangan. Gitu. Jadi seru karena kita ketemu dengan kakak tingkat lagi, senior lagi, atau teman seangkatan lagi yang dulu udah 4 tahun bareng-bareng, ketemu lagi di tempat kerja gitu malahan. Oke, selanjutnya mungkin yang lebih technical di sana, ya kalau berbicara masalah elektrikal pasti berkaitan banget yang namanya perkabelan ya, dunia perkabelan duniawi lah kalau kata anak-anak sekarang. Pasti itu berkaitan banget sama kabel-kabel, termasuk juga di pesawat gitu. Apalagi kalau di pesawat ini kabelnya banyak banget, menghubungkan banyak device, menghubungkan banyak alat. Nah, jadi disitulah fungsinya elektro ini yang kita pelajari di kampus lumayan kepake juga gitu. Nah, kalau dari gambar ini adalah kabel, bandel kabel di suatu tempat. Tugas saya saat itu mencari part number serta beberapa kabel. Jadi ada kalanya saat kita perawatan ada kabel-kabel yang mungkin lepas atau mungkin rusak, ya atau mungkin ada masalah gitulah di kabel tersebut, sehingga kita harus cari gantinya kan. Ganti kabelnya ini kita tahu dari mana? Ya dari part number-nya. Jadi part number itu misalkan kayak kabel headset ini, setiap kabel itu dia punya part number sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa asal pakai kabel apa aja masuk, itu nggak bisa kalau di pesawat. Jadi kita harus cari part number tersebut, dan saya cari part number ini untuk kebutuhan tanggung jawab saya sesuai bidang saya. Dan juga saya membuat materi presentasi langkah demi langkah dalam menemukan part number kabelnya. Nah, ini membuat presentasi ini lebih dikhususkan untuk teman-teman di bidang lain ya, kayak structure atau power plant atau cabin atau sebagainya, supaya mereka juga tahu jika mereka on duty atau mereka emang ada jamnya masuk kerja, kemudian ada case tersebut, mereka bisa problem solve sendiri gitu tanpa harus menghubungi pihak avioniknya seperti itu. Untuk materi presentasinya mungkin mau dilihat sedikit. Saat itu saya membuat materi untuk Boeing 737-800-900. Untuk materinya kita skip. Nah, contohnya begini aja sih. Jadi kita buka WDM itu wiring diagram manual. Wiring diagram manual, jadi di pesawat itu ada banyak sekali manualnya, manual booknya, ada AMM atau Aircraft Maintenance Manual, ada SRM, Structure Repair Manual. Nah, kalau untuk avionik sendiri itu harus ngelotok banget sama namanya WDM, wiring diagram manual, yaitu manual perkabelan di seluruh badan pesawat. Jadi kita harus familiar lah dengan ini. Nanti akan saya jelaskan juga di slide lainnya. Jadi saya bikin presentasi ini untuk mencari part number, dan ini referensinya dari manual-manual juga. Seperti itulah, nanti dibaca semua malah pusing ya. Untuk selanjutnya, yang saya lakukan juga ya kalau ngomong soal kabel di pesawat pasti ujungnya adalah konektor. Jadi
Ini contoh konektor-konektor yang ada di pesawat yang sempat saya foto dan masih tersimpan di device saya. Masih sama seperti kabel tadi, yaitu ada mencari part number konektor, kemudian membuat presentasinya. Contoh presentasinya, nah seperti ini konektornya untuk Boeing 737 juga, 737, masih sama. Dengan lambang-lambang seperti ini, ya kita akan cari. Lihat ini untuk part number-nya, kemudian ini contoh-contoh yang ada di manualnya. Tapi kita nggak perlu mesti tahu banget semuanya juga sih, karena nggak selalu dipakai juga kan. Di pesawat itu nggak cuma satu jenis aja konektornya. Sekedar kita cukup tahu aja, ya udah cukup. Kita nggak perlu sampai hafal banget juga, karena nantinya ketika pun ada case di konektor A misalnya, kita tinggal buka aja manualnya lagi gitu. Jadi nggak perlu sampai pusing-pusing kita mikirin ini apa ya, diinget-inget gitu enggak. Pun kalau di kerjaan tetap kita punya shift kan, punya chef, jadi punya atasan yang akan membantu kita kalau kita mungkin ada masalah-masalah. Nah, ini ada kuis sedikit. Nanti mungkin kalau yang bisa jawab ini open mic aja ya, mic dibuka, siapa tahu ngerti. Sekedar kita refreshing nih, mumpung masih pagi kan, masih fresh lah. Coba yuk bareng-bareng. Siapa tahu bisa nanti kerja di bagian avioniknya kan, di engineering-nya mungkin atau di mekaniknya. Ini sebenarnya potongan gambar yang saya ambil dari slide sebelumnya, materi presentasi saya. Ini contoh part number dari suatu konektor BACC 45FT 20-39P7. Ini deskripsinya kita bisa lihat sendiri, BACC 45FT itu basic number-nya, 20 itu cell size-nya, ini das, strip aja gitu, 39 ini insert configuration-nya, P ini jenis kontaknya bisa pin, bisa soket, kalau P ini berarti pin, 7 ini alternate key position. Pertanyaannya sekarang, gampang kok kalau kita ingat-ingat yang slide sebelumnya. Nah, ini contoh, saya punya foto part number konektor yang agak jelas. BACC 63CB22-55S7. Pertanyaannya, berapa ukuran sel pada konektor tersebut? Coba ada yang tahu nggak? Open mic aja. Atau mau nyontek dulu slide sebelumnya nih? Pak Freddy boleh jawab kok, Pak. Ayo silahkan, yang tahu mungkin langsung open mic aja nanti. Dua-dua, langsung open mic atau sama open video juga nggak apa-apa, biar kelihatan mukanya siapa nih yang bisa jawab. Gitu. Sama tipe kontaknya apa? Nah, tipe kontaknya gampang banget nih. Kelihatan jelas tuh, tinggal itu ya. Soalnya dua-dua ya, head kontaknya soket. Ih, betul. Ini kayaknya suaranya kenal dari Nando ya? Ya, Bu Irma. Nah, ini Pak alumni yang saya singgung-singgung tadi. Ya, betul. Jelas Nando tahu lah ya, karena emang kerjaannya dia dulu di situ sih. Iya. Iya, Bu Irma, gimana? Ya, ya sudah terjawab ya, terjawab oleh temannya sendiri, Mas Hernando ya. Ya. Ya, halo, Bu Irma, ada kendala jaringan mungkin? Ya, halo, Bu Irma. Halo, Bu Irma, bagaimana? Ya, maaf Pak, jaringan saya agak kurang bagus. Oh iya, iya. Ya. Oke, silakan diteruskan, nggak apa-apa. Share screen, oke siap Pak. Oke, tadi jawabannya benar ya dari teman kita Nando, jawabannya benar. Ukuran seal size-nya 22 dan tipe kontaknya S. S itu berarti soket. Ya tadi sempat kepotong ya bahwa pada pengaplikasiannya di dunia kerja sebenarnya kita nggak terlalu harus hafal banget part number konektor ini itu dia ukuran selnya berapa sih, itu kita nggak perlu tahu banget gitu. Kita tinggal lihat aja, dan kalau dibutuhkan ya udah tinggal dicari di manual. Sekali lagi ya nggak terlalu pusing-pusing banget lah untuk yang ini ya.
Kemudian selanjutnya, sebentar Pak. Oke. Ya mungkin sambil para peserta silakan kalau nanti ada pertanyaan, nanti di bagian mendekati akhir nanti ada sesi pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di akhir nanti bisa raise hand atau mungkin juga nanti bisa unmute mic-nya. Ya, betul. Untuk selanjutnya yang saya kerjakan di sana, jadi di bagian technical service engineering itu dia punya beberapa produk dokumen. Ada EA atau engineering authorization yang mau saya jelaskan ini, ada EE engineering information atau EE dan sebagainya. Nah, untuk produk-produk engineering ini sebenarnya Bapak Andi Nova nanti setelah saya dia akan lebih banyak menjelaskan tentang itu ya pemaparan materinya karena memang beliau saat itu pernah bekerja di BAT cuma di Jakarta. Jadi lebih banyak mengeluarkan produk-produk dokumen untuk engineeringan. Kalau saat itu saya sempat mengeluarkan beberapa engineering authorization, ini contohnya. Jadi waktu itu saya untuk instalasi konektor, kabel, dan assemblies di elevator field komputer registrasinya PKLGO. Jadi ini contoh engineering authorization produk dokumen yang dikeluarkan dari technical service engineering. Ini saya buat karena memang bagian saya ya. Ini saya cari part number-nya. Kemudian ini elevator field itu ada di pojok sini nih. Jadi kalau teman-teman naik pesawat sebelum naik ke lewat pintu belakang ngintip-ngintip dulu nih. Itu ada lubang kecil di dekat pintu belakang. Nah, itu namanya elevator field. Itu dia salah satu bagian yang biasa dimasukin sama avionik karena banyak perkabelan juga ada di situ tuh banyak banget. Salah satunya. Kemudian saya buat langkah-langkahnya juga di sini nantinya di bawah. Nah, seperti ini langkah-langkah pengerjaannya. Bagaimana gitu. Kemudian juga ada namanya technical information, produk engineering lainnya, produk dokumen lainnya. Nah, ini saat itu saya membuat tentang apa ini ya? ISDS. SDS itu electrostatic discharge sensitive. Jadi saya membuat informasi tentang SDS tersebut, gimana cara dia benerinnya, gimana cara dia perawatannya, gimana dia bekerjanya, semacam itu. Kemudian juga saya membuat list komponen. List komponen ini bukan produk resmi dari engineering ya, tapi sekedar informasi aja untuk teman-teman dari bagian lainnya seperti structure atau structure atau repair atau di power plant. Jadi, untuk mereka tahu aja. Nah, ini contoh list compartment saat itu yang saya buat. List compartment panel di flight deck. Nah, kalau tadi teman-teman lihat pemaparan sebelumnya dari Pak Sucianto, itu ada slide yang background-nya adalah di cockpit ya. Nah, itu namanya panel-panel flight deck-nya. Jadi dari cockpit-cockpit yang tadi dilihat dari pemaparan Pak Suci, itu dia dibagi menjadi beberapa panel. Mungkin yang untuk mempermudah kita dalam pencariannya, untuk perawatannya mungkin, atau sekedar untuk informasi tahu aja ini apa, ada di mana, begitu. Saya buat list komponennya, beserta part number-nya. Tetap part number itu bagian yang nggak bisa terpisahkan ya dari MRO, dari hanggar. Jadi panel ada captain instrument, ada landing gear, part number-nya berapa, ada ground proximity, ada pressure selector, pitot heat panel, ya semuanya itu yang ada di panel di flight deck ini kita buka masing-masing ini ada barang apa sih, ada device apa, part number-nya berapa. Ini bukan produk resmi, tapi memang saat itu dibutuhkan supaya saat perawatan kita nggak bingung. Kemudian yang saya lakukan di sana juga kan saya udah bilang tadi di sebelumnya di slide awal, saya saat itu menjadi project manager di bagian engineering-nya untuk instalasi IV atau Impact Entertainment. Ini project manager ini saat itu tanggung jawab saya tuh dari from the very beginning lah, dari awal banget. Dari kita belum mulai itu rapat sama vendornya dulu. Jadi vendornya tuh ngasih materi, jadi kita tuh punya produk ini nih, namanya IV. IV tuh begini, nantinya pakainya begini gitu.
Itu pemaparannya di Jakarta saat itu bersama dengan direktur-direktur ataupun bapak-bapak yang terkait lah dengan unit untuk pemasangan ini. Kemudian setelah emang fix jadi jalan dengan vendor tersebut, vendor A misalnya, saya tugasnya mengkontrol. Jadi barang-barang itu kan masuk ya, alat-alat untuk pemasangan instalasinya ini mulai dari kabel-kabel, terus skru itu apa ya? Skru itu kayak mur baut gitu loh, semacam itu. Itu semuanya, kabel-kabelnya juga itu semua didatangkan kan langsung dari vendor ke Batam. Saya cek nih sesuai datanya. Bener nggak sih ini skru A misalnya ini di sini di dokumennya ada 15 nih, kita hitung satu, tuh 2, 3, 4, tuh cuma 14, kurang satu nih. Nah itu nanti saya catat, saya masukkan ke deviasi, berarti ada yang kurang, saya langsung email nanti ke vendornya supaya vendornya ngirim lagi, Pak ada yang kurang satu gitu. Cuman pakai bahasa Inggris kan ya, bukan Pak kurang satu nih gitu kan, enggak. Terus saya juga setelah semua alat dan bahannya lah ya istilahnya untuk pemasangan itu lengkap. Nah, saat pemasangannya kan oleh mekanik. Dari mekanik itu nanti ada masalah lagi, misalkan kayak tadi ada di foto sebelumnya tuh yang saya bersama 4 orang di meja ada banyak kertas. Itu kertas-kertas wiringnya, pemasangan kabelnya. Jadi kadang kala saat kita melaksanakan instalasi suatu hal gitu, ada kalanya yang ada di dokumen itu berbeda dengan realisasinya. Jadi misal di dokumen kabel A ini harus dimasukkan ke konektor C gitu, tapi pada kenyataannya untuk dari kabel A untuk masuk ke konektor C ini nggak ada aksesnya, tertutup dengan sesuatu. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti kita akan tanya langsung ke vendornya, Pak ini ketutup nih, harus lewat mana atau diganti aja atau gimana? Nah, itu deviasi namanya. Jadi saya bagian ngurusin masalah-masalah seperti itu saat menjadi project manager untuk pemasangan AIV. Selanjutnya untuk implementasi avionik di dunia kerja, saat-saat perkuliahan itu kan kita dapat materi-materi avionik ya, mungkin di sini yang ongoing atau ada yang sudah alumni, pasti ada materi-materi avionik yang kalau kita memang milik konsentrasinya di bidang avionik. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih tentang ATA chapter. Jadi ATA chapter sendiri ini sesuatu hal yang kita nggak bisa lepas kalau kita bekerja di hanggar. Pasti ada terus namanya ATA chapter ini. Kalau ini saya akui kita harus hafal paling nggak. Nah, ini contoh ATA chapter. ATA chapter itu bisa lihat deskripsinya di presentasi saya. Jadi ATA chapter ini suatu penomoran ya, sistem penomoran atau referensi dunia penerbangan. Nah, ini dari 00 sampai paling bawah sendiri ada 98. Ini ada mana nih ya? Misalkan chapter 12 advising, terus chapter 72 engine. Nah, biasanya ini berkaitan dengan konsentrasi kita gitu. Nah, kalau dilihat sendiri nih, kira-kira nih sekilas aja, kalau bagian avionik electrical kira-kira chapter berapa aja sih yang berkaitan? Coba open mic coba, ada yang tahu nggak kira-kira chapter berapa nih? Dilihat-lihat dari judul-judulnya nih, ini avionik. 24. Apa 24 itu? Electrical power. Ya, terus, udah kelihatan ya. Ya, apalagi? Communication. Oke, chapter berapa itu? Communication itu 23. 23 ya. Nah, terus navigation 34 bisa. Navigation. Nah, navigation 34. Navigation 34 ini udah harus kita ingat banget, navigation 34. Navigation 34 kita jalan ke kamar mandi, navigation 34. Pokoknya harus ingat banget nih untuk avioniknya karena segala device navigasi sama instrumentasi nanti akan saya jelasin setelah ini. Itu ya ada di chapter itu begitu semuanya. Kalian mau ngomong apalah? Kita bilang kayak misalnya radar, apalagi VICEP, ICEP, terus VOR, DME, semuanya itu ada di situ gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang berkaitan sama electrical atau avionik? Autopilot. Ya, kita udah tadi kan autopilot ya, electrical power pastilah ya electrical namanya. Communication ya, autoflight juga bisa. Terus tadi 34, navigation iya banget itu kalau navigation. Terus lights itu lampu ya, chapter 33 itu ada kaitan dikit-dikit sama avionik karena kan masih perkabelan. Walaupun sebenarnya dia masuk ke cabin, masuk ke bukan divisi apa, masuk ke bagian cabin.
tapi dia juga masih ada kaitannya sama avionik, karena dulu pas kerja juga saya pernah ada ganti kabel, ada ganti lampu maksudnya, maaf, ada ganti lampu di cabin itu gitu. Masih ada kaitannya dikit-dikit. Nah, sisanya yaitu masuk ke yang structure atau yang power plant. Nah, di atas chapter ini kita harus tahu banget nih, terutama di bagian kita yang avionik gitu. Kemudian, nah ini saat kuliah dapat kan ya pasti navigasi dan instrumentasi. Ini contoh yang ada di kokpitnya. Banyak banget ini alat navigasinya, ada EVIS-nya juga, ada altitude, ada ini nanti saya akan jelaskan setelahnya ini. Terus ini juga ada primary flag display, ini EVIS-nya. Bisa kita lihat ini nanti kalau misalnya teman-teman adik-adik yang masih SMK SMA ketika masuk ke IDA, teknik elektro IDA akan mempelajari ini. Dan ini nih kalau untuk saya sendiri ya, ini bukan suatu mata kuliah yang sulit tapi menarik gitu. Kita terbuka lucu ya di pesawat ada begini-begini khususnya untuk ini gitu. Dan bisa jadi kita kembangkan untuk materi skripsi, mungkin buat yang ongoing, yang bagian avioniknya yang milih konsep avionik gitu. Terus selanjutnya ini contoh navigasinya. Alat navigasi di pesawat ada weather radar. Nah, weather radar ini tahulah ya, ini radar yang fungsinya untuk mendeteksi awan atau cuaca di depan pesawat. Terus bisa dilewatin nggak kira-kira gitu. Nanti ditampilin di layarnya, di displaynya. Kalau hijau bisa, kalau kuning hati-hati, kalau merah jangan. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Weather radar sendiri ini kan radar ya. Radar pasti memancarkan sinyal. Sinyal ada antenanya kan. Nah, kalau antenanya weather radar itu ada di depan di sini, di nose-nya, di radomnya. Di radomnya sini antenanya si weather radar. Cuman pertanyaannya, apakah semua antena navigasi ada di depan pesawat? Ada nggak kira-kira nih? Ayo open mic lagi. Yang bisa Tidak jawab. semua. Ya, betul. Nggak semuanya. Jadi antena navigasi instrumentasi itu kesebar di seluruh penjuru badan pesawat sini. Kalau yang di radom ada juga DME. DME itu Distance Measuring Equipment. Alat yang digunakan untuk mengukur jaraknya pesawat ini gitu. Distance kan namanya juga. Itu ada di radom juga, ada di hidung. Terus kayak misalkan apa lagi ya? Oh, maaf, radom itu ada di tip, ada di vertical tip. Yang di depan ini ILS, Instrument Landing System. Instrumennya. Nanti kalau misalnya adik-adik yang masih SMK SMA bakal mempelajari itu kok. Dan itu seru banget. Nah, ini saya bersyukur banget waktu itu dapat pelajaran navigasi dan instrumentasi karena saat dunia kerja nggak blank-blank banget lah. Paling nggak ditanyain sama chiefnya, kamu tahu nggak yang ini begini. Oh, ngerti. Ada bahan lah untuk ngobrol gitu kan. Ini kan kita pelajari dan mungkin kalau tahun sekarang mungkin lebih ini ya Pak ya, lebih detail kali ya Pak ya untuk bagian avioniknya kan lebih banyak apa materinya mungkin di perkuliahan. Ya, betul. Terus untuk instrumennya ini saya contohnya ada EVIS. Nah tadi kalau lihat yang pas Pak Suci pemaparan materi ada yang begini, gambar begini di kokpit pesawat. Nah itu EVIS. EVIS ini ada di pesawat dengan teknologi baru ini. Jadi pesawat-pesawatnya pesawat yang sudah baru-baru. Pesawat yang lama kayak 737 yang 300-an, di bawah 500-an itu kayaknya belum ada deh EVIS begini. Jadi di EVIS itu sebenarnya dia gabungan dari beberapa instrumen. Ada airspeed, ada altitude-nya juga, maaf. Dan lain sebagainya. Ini kita akan pelajari juga kalau nanti adik-adik dari SMK, SMA masuk ke TE IDA, ini kita akan pelajari juga gambar-gambar seperti ini. Gitu. Dan serunya lagi kalau misalnya kita memang bekerja di hanggar seperti saya dulu di MRO, itu kita emang langsung masuk ke dalam pesawatnya, kita langsung masuk ke dalam kokpitnya nih, kita ngelihat instrumen-instrumen itu, terus kira-kira ada yang perlu dibenerin nggak? Kemudian kalau misalnya di kokpit itu sendiri kan sebenarnya ada namanya CB, circuit breaker. Nah, circuit breaker itu kita pakai kalau kita mau benerin atau mau ngapain berhubungan sama electrical. Nah, kita masuk ke kokpit, terus kita akan narik CB itu gitu. Kita akan ngebuka CB-nya supaya nggak ada terjadi strum lah istilahnya kayak gitu. Nah ini seru, terus kita juga bisa ngeliat gimana sih pesawat itu pas masih nggak ada apa-apanya, nggak ada
istilahnya apa, langit-langitnya, nggak ada lantainya, nggak ada kursinya, itu kita tahu banget gitu di situ. Hal yang menyenangkan lah, ketika kita setiap hari naik pesawat kan seru ya, walaupun pesawatnya diem, nggak ada apa-apanya, tapi itu seru banget. Terus juga, ya, sekali lagi elektronik ada electricalnya pasti. Nah, di sini, ini contoh-contoh simbol dari kelistrikan yang kalau adik-adik mungkin ada yang ngerti lah ya, sedikit-sedikit, ataupun mungkin teman-teman yang ongoing sering banget lihat dapat soal dari Pak Freddy, mungkin gambar-gambarnya begini nih, seperti ini, keriting-keriting resistor, atau mungkin relay seperti ini. Nah, itu nanti pas kita masuk ke dunia kerja, ini 100% kepake banget. Karena sekali lagi yang saya bilang tadi, kita manual untuk avioniknya itu ada yang namanya WDM, wiring diagram manual. Kalau AMM yang ada chapter 3, 4 dan sebagainya itu kayak udah bukan gabungan. Kita bagi-bagi chapter itu sama divisi lain kayak dari repair, dari AP. Nah, kalau WDM, wiring diagram manual, itu kayak semua chapter itu punyanya kita gitu. Punyanya avionik gitu, karena itu berhubungan dengan perkabelan semuanya. Nah, ini contoh-contoh dari gambar-gambarnya, simbol-simbol ini. Simbol ini dipakai ketika kita buka WDM, wiring diagram manual. Nah, ini saya punya contoh WDM-nya dari elevator field komputer. Yaitu yang tadi ada di belakang pintu pesawat, itu pintu pesawat paling belakang, itu agak mundur dikit, nah di atasnya situ ada lubang kecil, itu namanya elevator field. Nah, ini diagramnya perkabelannya. Kita lihat ada ground dan sebagainya, saya juga lupa karena lumayan banyak. Nah, ini contoh W4134 das bla bla bla, ini contoh kabelnya. Ini penomoran kabelnya. Ini penomorannya groundnya. Ini D tadi konektor. Jadi kita mulai, oh D itu konektor, oh W itu wiring kabel, oh ini begini-begini. Nanti kita akan pelajari juga pas dunia kerja. Jadi ya paling kita punya basic ilmu dikit-dikit lah, ini apa gitu. Karena kalau enggak, ini sekedar hanya potongan kecil gambarnya ya. Karena kalau nanti kita masuk dunia kerja di bidang avionik, kita akan nggak setiap hari juga sih, cuman hampir setiap hari kita akan melihat ini. Ini adalah contoh full page dari wiring diagram manual. Ini saya ambil dari weather radar ya contohnya. Wiring diagram manual weather radar chapter 34 das 41. Nah, ini fullnya seperti ini sebenarnya. Yang namanya WDM itu ya begini. Dan kita nggak bisa cuman lihat satu halaman aja nih. Satu halaman, oh ini begini-begini aja. Nah, kadang dari WDM itu sendiri kita mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini ya. Dari WDM itu kita bakalan tarik lagi untuk chapter selanjutnya. Misalkan ini chapter 34 das 33, kita harus dari kabel ini berarti akan tembusnya ke chapter 34 das 33. Kita tarik lagi ke sana, kita buka lagi manualnya. Seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin itu aja. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Freddy. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya tadi ya, kerja di hangar dan nanti juga bisa masuk ke pesawat. Kalau dulu pada waktu kecil kan kadang-kadang kita punya cita-cita naik pesawat gitu ya. Nah, sekarang kalau Irma ini mah bisa naik pesawat gratis lagi. Bahkan dalam kondisi pesawat apa ya, sedang di hangar pun juga bisa mengecek ke sana ya. Dan ternyata memang anu ya, sekarang ini kan COVID sudah menggunakan gelas COVID, ternyata sudah sangat canggih seperti itu ya. Ya, ini juga ya kalau bisa melihat dan bisa melakukan perbaikan karena bekerja di situ, mungkin ini merupakan suatu kebanggaan. Dan memang tadi benar ya, jadi memang dulu kalau Ibu Irma ini kan lulus tahun 2013 ya. Ya, saat itu kita masih menggunakan kurikulum 2007, kemudian pada saat tahun 2013 itu nanti itu dulu sudah dilonceng kurikulum 2013. Ya, materi avionik sudah lebih banyak dan sekarang kita menggunakan kurikulum 2019. Jadi nanti yang mau mengambil konsentrasi avionik itu nanti akan lebih banyak mendapat materi-materi avionik. Dan kita juga sekarang juga menggunakan tenaga pengajar yang
profesional juga, ada beberapa itu yang dari luar yang kita datangkan juga, sehingga nanti ilmu avionik yang didapat itu nanti lebih banyak, sehingga harapannya memang nanti begitu masuk ke industri itu langsung tahu seperti tadi itu ya. Jadi bahan ngobrol di awal dengan saat interview pada waktu masuk ke BAT gitu ya. Ya. Betul. Dan memang pengalaman sebagai project manager memang cukup menyenangkan ya. Jadi sudah terasa kalau bagaimana kita punya anak buah gitu ya. Lebih ke cukup. rekan kerja, Pak. Iya, iya. Ya. Oke, mungkin dari audien ada yang mau menanyakan, mungkin menanyakan lebih lanjut pengalamannya, bagaimana pengalaman di bidang avionik yang lebih detail mungkin. Kalau belum ada ini di chat ini sudah ada yang menanyakan. Nah, ini ada yang menanyakan, ini ada yang penasaran ini ya. Bagaimana tuh cara bergabung dengan BAT? Jadi ya mungkin kalau di Indonesia ini perusahaan maintenance pesawat kan ada beberapa ya, di antaranya BAT, kemudian juga ada GMF. Nah, ini mungkin ini ada yang penasaran bagaimana cara bisa bergabung atau mungkin nanti tesnya itu apa saat itu gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan mungkin. Cara bergabungnya sih dulu kebetulan dari BAT-nya sendiri ada yang datang ke kampus, kemudian ya mencari calon yang mau kerja di sana kan istilahnya gitu. Istilahnya kayak apa ya? Mungkin job offering gitu ya Pak ya. Kalau sekarang. Kemudian saya daftar karena dari elektro juga nggak terlalu banyak. Saya daftar, saya ikuti setiap proses-prosesnya sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa keterima di sana. Cuman kalaupun misalkan nggak ada yang datang ke kampus, kita bisa. Halo? Iya terus kan? Ya? Ya, kita bisa cek di webnya juga. Karena kalau untuk jujur sih Pak, kalau sebenarnya untuk bagian avionik sendiri itu masih sangat jarang ya, karena nggak terlalu banyak juga orang-orangnya. Apalagi untuk perempuan, jadi saya rasa untuk dunia kerja nggak hanya cuma di BAT, tapi mungkin juga di GMF atau mungkin di perawatan pesawat di luar negeri juga akan sangat berguna gitu Pak. Terutama apalagi kalau misalkan kita punya AMTO-nya. Kalau tadi Pak Suci sempat menyinggung AMTO dari A1 sampai A4, kalau untuk elektro dari C1, C4. Nah itu benar-benar worth banget lah, kita nggak cuma di Indonesia aja, kita bisa sampai ke luar negeri, karena dunia penerbangan itu kan nggak terlalu banyak ya. Di Indonesia sendiri untuk perawatan pesawat kita bisa hitung gitu. Jadi lingkup kerja kita sebagai avionik ini itu nggak cuma di Indonesia, kita bisa ke luar negeri gitu. Nggak cuma di hanggar, kita bisa di land maintenance. Kalau hanggar kan base maintenance, heavy maintenance ya. Kalau bisa di apron, seperti yang sebenarnya ada juga alumni, cuman sayangnya nggak bisa bergabung untuk kesempatan kali ini. Gitu sih untuk cara bergabungnya. Kemudian ini ada lagi berapa banyak alumni. Ya, ini ada pertanyaan lagi kok. Alumni IDDA. Oh, kalau alumni banyak banget sih Pak. Kayak foto saya sebelumnya itu kan di satu divisi saya aja, Technical Service Engineering, itu 95%-nya dari STTA atau IDDA gitu. Makanya saya bilang tadi dari kuliah ya ketemu mereka lagi, dari kampus kerja ketemu. Makanya seperti sempit seperti dunia penerbangan, nggak terlalu banyak sekali. Dari elektro ada berapa di sana ya? Kalau untuk elektro pada saat saya masih kerja tuh ya Pak ya, untuk elektro IDDA itu cuman saya sendiri sih Pak yang di hanggar. Iya, cuman yang di Jakarta seperti Pak Andi nanti bakal presentasi itu juga ada namanya angkatan saya Pak Hana. Kalau Bapak mungkin ingat Hana Aniko Situmeang. Hana, iya, tapi Hana itu dia bagiannya justru bukan avionik Pak, dia lebih ke mesin, dia ke mesinnya Hana itu. Kalau Bang Andi ini kan dulu pernah juga ya Pak Andi ini itu di bagian avioniknya, cuman di Jakarta. Makanya Pak untuk avionik sendiri itu sangat kurang sebenarnya, sangat jarang. Makanya untuk kesempatan kerjanya sangat terbuka lebar sih Pak. Ya memang zaman dulu itu banyak sekali ada dulu BAT juga pernah memberikan open recruitment ke kampus ya, tapi sekarang karena masa-masa pandemi ini sehingga sekarang mungkin open recruitment-nya lewat online gitu ya. Ya, betul. Ya. Oke, kalau ini ada yang juga yang menanyakan ini ya, pengalaman yang yang digunakan di kuliah itu nanti kira-kira seberapa materi yang digunakan di kuliah nanti yang dapat diaplikasikan di dunia penerbangan, terutama di BAT dulu ya. Kalau untuk
mata kuliah sih Pak ya. Untuk mata kuliah itu terutama setelah saya ambil mata kuliah menjurus ke avionik, itu Hmm. 100% dipakai Pak, karena ya ilmunya walaupun di perkuliahan itu sebenarnya lebih ke general sih ya Pak ya, lebih ke teorinya. Cuman Hmm. saat kita kerjakan lebih ke praktikalnya, itu semuanya dipakai. Nah, untuk elektrikalnya juga ya seperti saya bilang tadi juga mesti dipakai itu mungkin sekitar 60-70% lah ilmunya kepake. Karena kan saat kuliah sebelum penjurusan itu lebih global kan ya Pak ya, nggak terlalu fokus karena ada Betul. materi telekomunikasinya juga, materi elektrikal secara umumnya juga gitu, bukan cuma di pesawat. Iya, Gitu iya. sih Kak. Ya, kalau zaman dulu mungkin mata kuliahnya baru itu ya, sistem avionik, kemudian apa, instrumen terbang gitu ya. Iya, instrumen terbang, Iya, itu terbang pengenalan ya. teknik penerbangan dulu, Ya, belum belum terlalu terbang banyak. terbang. Mhm. Ya, kalau kalau saat ini kan kalau mau mengambil avionik memang harus, jadi avionik itu kan terdiri dari komunikasi, navigasi, dan kontrol, juga nanti ada radar ya. Berarti nanti kalau kalau yang kurikulum sekarang memang kalau nanti memang sudah memutuskan masuk masuk untuk konsentrasi avionik, itu harus mengambil itu semua. Itu sudah menjadi wajib konsentrasi karena bagaimanapun juga avionik harus tahu itu gitu ya. Iya, Ya, betul Pak. nah itu. Ya, oke. Ada yang lain mungkin yang mau menanyakan bisa menggunakan chat mungkin kalau mau bertanya langsung mungkin masih 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 ingin menyimpan suaranya ya, belum mau mengeluarkan suara. Kalau mau kecat, silakan. Ya. Oke, kalau kalau tidak ada, karena ini memang waktunya sudah sudah over ini sebenarnya ya. Nah, ini mungkin kita akhiri untuk sesi yang pertama. Jadi dari kesimpulan yang dipaparkan Bu Irma tadi itu kan memang ternyata untuk tenaga avionik itu di BAT itu sebenarnya masih kurang ya, masih kurang ya. Ini Iya, nanti betul. silakan nanti para mahasiswa atau mungkin nanti siapa saja nanti silakan bisa mengisi lowongan ini sehingga nanti kalau ada rekrutmen silakan silakan nanti ikut. Saya kira dengan ilmu yang didapat di teknik elektro ini sudah cukup mendukung ya, karena elektro yang avionik di Indonesia itu mana lagi gitu kalau selain dari sini ya. Nah, jadi Iya, nanti betul Pak. silakan nanti dicoba saja kalau nanti ada rekrutmen dicoba, saya kira akan mudah untuk nanti diterima di PAT ya. Dan memang kerja di dunia penerbangan itu memang cukup menyenangkan ya saya kira ya. Jadi karena memang apa, lingkungannya itu kan serba canggih semua ya. Kita aja kalau menggunakan mobil yang menggunakan teknologi canggih yang ada HUD-nya itu kan juga sudah cukup nyaman dan kadang-kadang menimbulkan kebanggaan. Apalagi kalau kita bekerja di depan kokpit gitu kan. Wah, ini kan sangat sangat menyenangkan gitu ya. Iya. Ya, saya kira itu aja dari kami dan juga kita akhiri untuk sesi pertama untuk presentasi ini. Nanti akan diteruskan dengan sesi kedua yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Muhammad Andi Nova ya. Ya, terima kasih atas perhatian para hadirin. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.